Nah, di samping teknik offline tersebut, saat ini kan kita udah berkembang ya, terutama yang sangat berkembang ini di bidang pemasaran, ini adalah pemasaran digital atau digital marketing. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk kita ke pasar ekspor ya, ke target market ekspor. Nah, untuk digital marketing sendiri itu ada banyak yang bisa kita lakukan atau ada banyak layanan yang bisa kita gunakan ya. Nah, kalau yang berbayar itu instan ya. Jadi kita membayar ke pemilik search engine itu, perusahaan search engine itu supaya website kita dimunculkan di halaman awal ya. Jadi begitu ada orang mencari produk dengan kata kunci produk kita, misalnya kita jualan apa misalnya yang sekarang lagi trending tuh, sepeda lah misalnya. Nah, website kita yang menjual sepeda itu ada di bagian awal search engine tersebut. Nah, nanti kita akan mengkerucutkan untuk pembahasan malam ini ya. Jadi kita akan mengkerucutkan ke search engine Google. Kenapa Google? Karena Google itu saat ini itu adalah search engine yang boleh dibilang paling banyak digunakan di seluruh dunia ya. Jadi bisa menjangkau ke berbagai negara di dunia. Nah, itu yang akan kita manfaatkan untuk memasarkan produk ekspor kita. Nah, kenapa kok saya memilih Google Ads ya untuk mengiklankan produk atau mempromosikan produk ekspor kita? Yang pertama itu Google Ads itu bisa menjangkau target pasar yang spesifik. Nah, misalnya saya akan mentarget pasar spesifik nih, misalnya di negara Spanyol misalnya. Nah, itu di setting Google Ads itu bisa mengakomodir hal itu. Jadi kita beriklan untuk target di Spanyol. Nah, jadi iklan yang kita pasang di Google Ads itu hanya bisa dibuka oleh orang-orang atau calon pembeli yang kita targetkan di negara Spanyol tersebut. Terus yang kedua, kenapa kok milih Google Ads? Nah, di Google Ads ini boleh dibilang adalah lebih ringan karena based on inquiry ya. Jadi Google itu kan search engine boleh dibilang terbesar di dunia ya. Jadi apapun yang orang cari di Google, mereka itu akan simpan database-nya gitu. Jadi mereka itu seperti informan kita. Dari database yang disimpan Google itulah kita bisa mematchkan ya, mencocokkan dengan produk yang kita jual. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan ya. Jadi Google udah tahu apa yang dicari orang di Spanyol, atau misalnya saya jualan briket misalnya, ada nggak sih orang yang nyari briket di Spanyol gitu kan. Nah, nanti Google akan menginformasikan, ini loh ada pencarinya sekian banyak misalnya. Nah, jadi kita sangat terbantu dengan itu. Karena sudah tahu di sana ada inquiry atau ada permintaan di sana. Nah, kalau nggak ada permintaan, nanti Google akan menginformasikan juga. Nah, itu yang dimaksud dengan inquiry based atau based on inquiry. Terus kemudian, kenapa menggunakan Google Ads? Yang ketiga, low and flexible budget. Maksudnya low itu untuk beriklan di sini itu budget kita bisa fleksibel ya. Kita misalnya punya uang, sepengalaman saya itu dengan budget minim itu udah bisa beriklan. Yang pernah saya lakukan paling minim budgetnya itu adalah dengan beberapa ratus ribu udah bisa beriklan di sini. Bayangkan kita kalau ngiklan di mana misalnya di televisi kan jauh lebih murah ya di sini ya. Kemudian yang keempat, isi monitoring and controlling. Maksudnya itu budget yang kita belanjakan untuk beriklan di Google ini itu
bisa kita monitor ya. Jadi misalnya hari ini berapa banyak orang yang membuka iklan kita. Terus kalau misalnya, oh ternyata targetnya nggak cocok nih, kita bisa pause ya, kita bisa hentikan iklan kita ya. Kita bisa kontrol di situ, di dashboard itu. Terus kemudian yang kelima itu laporannya detail ya, reportingnya detail. Jadi misalnya kita beriklan dalam bulan ini misalnya 5 juta rupiah misalnya. Nah, nanti bisa kita tarik reportnya di dashboard Google itu. Jadi misalnya dalam 1 bulan ini kita menghabiskan 5 juta, terus kemudian dari 5 juta itu ada berapa banyak audiens atau orang yang melihat iklan kita atau mengklik iklan kita, terus kemudian dari kota mana saja, terus gendernya apa, itu bisa kita lihat di sana. Terus waktunya ya, waktu high season misalnya, orang melihat atau mengklik iklan kita itu jam berapa misalnya, itu bisa kita lihat. Detail pokoknya kalau di reportnya. Oke, itu alasan saya kenapa memilih ini untuk mempromosikan produk ekspor ya.